Assalamualaikum ikhwan dan akhwat sekalian. Selama ini kita hanya bangga ketika Islam disebut sebagai agama dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Kita merasa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti Islam adalah agama yang paling benar. Sekarang, Ane mau kasih satu lagi tanda kebesaran Allah dan kebenaran Islam, yaitu kalender Hijriah yang kita pakai adalah kalender yang paling cepat di dunia. Sekitar 20.500 tahun lagi, sekitar tahun 20.526, kita akan menyusul tahun Masehi yang digunakan oleh Kristen. Allahu Akbar. Kita akan mengalahkan orang-orang Kristen dalam adu jumlah tahun. Iya, itulah jadinya jika orang hanya peduli menang atau kalah, tetapi tidak peduli benar atau salah. Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu paham bahwa pada dasarnya ada 3 komponen dasar dalam menentukan kalender. Komponen pertama adalah hari, yang didasari oleh perputaran rotasi bumi. Komponen kedua adalah bulan, yang didasari oleh peredaran bulan. Komponen ketiga adalah matahari, yang didasari oleh peredaran bumi terhadap matahari. Siklus sinodik bulan sebenarnya adalah 29,53 hari. Siklus bumi mengelilingi matahari adalah 365,2425 hari. Jadi dalam satu tahun, bulan tidak pas 12 kali mengelilingi bumi. Dengan pembulatan, dalam satu tahun, bulan mengelilingi sebanyak 12,37 kali. Nah, semua kalender ada hitungan bulan dan hitungan tahun. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tidak pas ini? Kalender Masehi yang kita gunakan sekarang adalah kalender yang berdasarkan matahari. Dari situ ditetapkan satu tahun adalah 12 bulan. Satu bulan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Dengan pengecualian Februari, ada 28 hari atau 29 hari ketika tahun kabisat. Akibatnya adalah satu bulan dalam kalender matahari tidak lagi mengikuti fase bulan. Tanggal 1 setiap bulannya bisa terjadi saat bulan sabit, bulan purnama, bulan cembung, atau bulan baru. Lalu kenapa satu dunia menggunakan kalender yang berdasarkan matahari? Karena yang paling penting bagi kehidupan kita adalah musim. Kalender matahari membuat musim menjadi tetap setiap tahunnya. Ini memudahkan pertanian yang sangat bergantung pada musim, kapan waktu menanam, kapan waktu panen, dan lain sebagainya. Selain pertanian, kalender matahari juga stabil untuk kegiatan ekonomi. Jadwal transportasi dan pelayaran lebih mudah diatur, musim perdagangan bisa diprediksi, pajak dan administrasi lebih konsisten. Dan satu lagi, hari raya tidak berpindah musim. Contohnya Natal selalu musim dingin di Eropa. Sistem kalender matahari cocok dengan astronomi, navigasi, sistem waktu global, sehingga menjadi kalender standar internasional. Orang Yahudi dan orang Cina menggunakan pendekatan yang agak berbeda. Mereka tetap mempertahankan satu bulan tetap mengikuti fase peredaran bulan. Tetapi mereka tahu masalah jika hanya mengikuti peredaran bulan tanpa memperhatikan matahari, maka akan banyak dampak pada musim dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang mereka gunakan adalah dengan penambahan bulan, sehingga ada tahun-tahun tertentu yang memiliki 13 bulan. Penyesuaian ini yang membuat Tahun Baru Cina, yang dikenal dengan sebutan Imlek, selalu di akhir musim dingin atau awal musim semi. Oleh sebab itu, kalender Yahudi dan Cina sebenarnya lebih tepat disebut kalender lunisolar. Arab yang dekat dengan Yahudi sebenarnya dulu juga menggunakan kalender lunisolar. Tetapi kemudian Islam datang dan melarang penyesuaian bulan terhadap matahari ini, sehingga menjadi kalender Hijriah yang dihitung berdasarkan bulan murni. Akibatnya, satu tahun dalam kalender Hijriah menjadi 354 atau 355 hari. Artinya, kalender Hijriah akan selalu maju sekitar 11 hari setiap tahun dibandingkan kalender Masehi. Kalender ini tidak peduli perubahan musim, sehingga bulan puasa, tahun baru, dan perayaan Islam lainnya bisa terjadi saat musim semi, musim panas, musim gugur, ataupun musim dingin. Dan kira-kira 20.000 tahun lagi, kalender Hijriah akan menyusul kalender Masehi. Kenapa Islam melarang penyesuaian bulan terhadap matahari? Konon katanya ada bulan haram dalam budaya Arab. Di dalam bulan-bulan ini mereka dilarang untuk perang.
Tetapi kemudian beberapa suku Arab kadang memindahkan status bulan haram agar bisa berperang. Allah SWT tidak suka dengan hal ini. Jadi dia menurunkan surah 9 ayat 37, gedebuk dari langit yang isinya seperti ini. Sesungguhnya pengunduran dalam kurung bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan dalam kurung pengunduran itu. Mereka menghalalkannya 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dalam kurung, oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi begini, konon katanya Islam muncul di Jazirah Arab yang tidak terpengaruh terhadap musim. Musim apapun di belahan bumi yang lain, Jazirah Arab tetap kering kerontang. Jadi mereka tidak paham dampak pentingnya penyesuaian tahun terhadap matahari. Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang Jazirah Arab adalah Tuhan yang tidak mengerti musim dan pertanian. Ini tercermin dalam Al-Quran surah 9 ayat 37. Allah SWT mengira bulan tambahan itu hanya akal-akalan sekelompok Arab untuk perang. Menurut Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Cina yang menambahkan bulan ke-13 untuk menyesuaikan musim akibat peredaran matahari adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Tuhan. Sedangkan orang Arab yang membuang bulan ke-13 tanpa tahu itu berdampak pada perhitungan musim adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Tuhan orang Arab ini bahkan menyebut orang-orang yang mempunyai bulan ke-13 dalam kalendernya adalah orang-orang kafir yang disesatkan oleh setan, sengaja menghalalkan apa yang diharamkan hanya supaya terasa indah. Itu sebabnya kita mengetahui Tuhan yang menurunkan Al-Quran gedebuk dari langit ini hanyalah Tuhan lokal yang tidak paham sains. Sebagai akibatnya, kalender Hijriah hanya dipergunakan oleh Islam untuk keagamaan, tetapi tidak bisa digunakan secara universal sehari-hari. Dan bagi non-Muslim, kalender Hijriah sama sekali tidak ada gunanya. Bagi orang-orang seperti Abdul Amburadul dan para pengikutnya, kalender Hijriah mempunyai kegunaan lain, yaitu merasa menang tanpa peduli apakah khayalan kemenangan dia itu nyata atau tidak nyata, tanpa peduli benar atau salah. Selamat untuk Abdul Amburadul dan para pengikutnya yang bangga kalendernya akan mengalahkan kalender Masehi dalam 20.000 tahun. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Allah Laisa Kabir, Allah Laisa Kabir, واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا، هناك كثيرا جانب الله، هناك كثيرا جانب الله.